Hadirin sekalian, sambutlah sandiwara cantik antara Prabowo, Jokowi, Luhut Binsar, dan Purbaya dalam lakon Hutang dan Korupsi Kereta Cepat Bus. Halo, saya Syukers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Netizen terutama para pembenci Jokowi dan yang mungkin nggak memilih Pak Prabowo dulu, itu selalu mempermasalahkan apapun yang saat ini ada. Kayak misalkan saat ada koruptor ditangkap, kok rasanya nggak ada hari tanpa korupsi? Loh, malah ketangkep kan malah bagus. Lalu saat terus kemudian Bus dipertanyakan oleh Pak Mahfud, lalu pengen KPK mengusut apakah Jokowi jangan-jangan terlibat dan sebagainya. Seakan-akan ingin menggali lubang yang dianggap ada dan ditutupi. Dan kemudian muncullah perbedaan kubu atau polarisasi. Dianggap bahwa Pak Prabowo ini mengutus Pak Purbaya untuk menangkap Pak Jokowi dan Pak Luhut. Tapi sadarkah mereka bahwa mereka sebenarnya menyaksikan satu hal yang dilakukan atau dilakoni oleh orang-orang yang mereka itu ya satu kubu sebenarnya. Maka apa begitu? Mari kita lihat. Proyek WUS atau kereta cepat yang dicanangkan akan mulai dibangun kembali ya jalurnya hingga ke Surabaya kalau nggak salah. Mulai ramai karena statement Pak Purbaya yang berawal dari nggak mau mendanai itu lagi, tapi ternyata Pak Mahfud membongkar bahwasannya kemungkinan juga ada kasus korupsi di balik itu dan KPK juga sudah berjalan untuk mengusut kasus kereta cepat ini. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya dari kemarin ini memang Pak Purbaya kan seperti kita tahu banyak menjadi sorotan netizen atau mungkin orang-orang di internet. Nah, dia sangat agresif terhadap proyek kereta cepat ini sendiri dan netizen beranggapan kayak Pak Purbaya akan membongkar semuanya dan ya pada akhirnya bakal banyak orang yang kena, salah satu termasuk Pak Jokowi. Menurut Mas Darko seperti apa? Pak Jokowi nggak akan kena, dia dilin pun enggak. Bukan karena dia sakti atau karena dia tak tersentuh hukum, karena memang nggak akan ada sebuah tuduhan dan bukti terhadap keterlibatan dan korupsi itu. Dan percayalah, kereta cepat ini akan dilanjutkan dan bahkan akan sampai Surabaya. Untuk kalian semua yang nyari-nyari agar ini jadi masalah, selamat, pusing, dan kecewa. Tapi ya silahkan, terutama ya subscribers channel Refli Harun, Hersubene Point, Rocky Gerung, silahkan sirami kebencian di diri kalian setiap harinya, tapi ketahuilah bahwa hari itu tak akan terjadi. Simak ramalan ini dan tonton lagi di saat kalian sudah mulai damai, tidak pada kebencian, agar itu bisa bertumbuh. Oke, tapi kan ini jadi polemik juga Mas Darko. Maksudnya proyek kereta cepat ini mau sampai ke Surabaya, cuman bahkan dia dikabarkan beberapa waktu lalu itu nggak bisa, ibaratnya apa? Tidak bisa menghidupi dirinya sendiri begitu untuk operasionalnya sendiri. Loh, sebentar. Itu dapat dari mana data itu? Kamu dapat dari mana kok bilang nggak bisa menghidupi dirinya? Yang ada itu adalah kereta cepat ini itu bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi memang belum untung dan belum memungkinkan untuk bayar hutang. Nah, kemudian China ini dikatakan ingin melanjutkan pembangunan hingga Surabaya, asalkan polemik tentang keviralan hutang ini bisa segera diselesaikan. Nah, yang nggak banyak orang tahu adalah saat Pak Purbaya bilang beliau tidak akan membayar menggunakan APBN, memang nggak akan pernah dirancangkan APBN untuk membayar itu. Malah kalau kemarin kita bekerja sama dengan Jepang, APBN akan membayari proyek itu tadi. Tapi kita harus tahu bahwa bus ini itu punya nama panggilan lain, yaitu KCIC. Tahu singkatannya? Kereta Cepat Indonesia Cina. Kenapa kok beli barang tapi negara penjual barangnya dimasukin di situ? Karena mereka punya 40% saham WUS itu tadi. Jadi ini tuh perusahaan fungsi antara Indonesia dan China. So memang dari awal ini tidak akan dibayar oleh APBN. Dan kalau dianggap rugi, ya kerugiannya itu Indonesia hanya 60%-nya. Dan kalaupun dianggap rugi, ini belum tentu juga. Karena apa? Karena sebagai benchmark, kereta cepat di China itu ada yang sudah berjalan 10 tahun baru akhirnya bisa membayar dirinya sendiri. Nah, yang di Indonesia ini, konon coba kalian cari data dan buktinya,
ini baru 2 tahun, tapi dia sudah bisa membiayai dirinya sendiri. And that's why China ini happy sekali dan mau melakukan restrukturisasi hutang yang ada. Jadi itu tidak benar yang tadi. Oke, berarti pada intinya dengan kasus yang maksudnya kayak tidak bisa bayar hutang, maksudnya Pak Purbaya juga enggan untuk membayarkan hutang kereta cepat ini dari APBN. Ya memang enggak, itu sama kalau kayak misalkan itu kayak mengatakan sesuatu yang memang enggak, tapi ya kita tahu mungkin saja Pak Purbaya ini sudah mulai kayak Kang Deddy gitu loh. Mengucapkan sesuatu yang nanti akhirnya apapun itu akan jadi viral, padahal ya memang dari awal itu tidak akan dibayarkan dengan APBN. Jadi sebelum zaman Pak Purbaya aja itu tidak dibayarkan oleh APBN. Lalu sejak awal akhirnya kenapa pemerintah Indonesia itu memilih dengan China itu adalah karena ini tidak dibayarkan dengan APBN. Tapi kalau saat itu memilih Jepang, maka pembayaran untuk pembangunan operasional itu menggunakan APBN. Nah, tapi kalau ini memang dari awal enggak. Berarti proyek warisan dari era Pak Jokowi ini juga tetap akan berlanjut nantinya hingga dibangun. Akan berlanjut. Silahkan kecewa. Silahkan tetap ya kalian akan pusing untuk cari-cari kesalahan yang lain. Tapi ketahuilah bahwa hal itu tidak akan terjadi. Di mana Pak Prabowo akan mengadili Pak Jokowi. Tapi kan kalau berbicara tentang maksudnya kerugian ya, mungkin bisa menghidupi dirinya sendiri. Cuma kerugian ya saham kita kan jauh lebih besar. Maksudnya punya milik Indonesia sendiri 60% gitu. Sampai proyek ini tidak mungkin bahasanya minus lagi atau mungkin bisa apa ya, bukan cuma menghidupi diri sendiri. Cuma maksudnya ya pemerintah nggak usah muterin uang lagi di situ dari BUMN dan lain-lain untuk menutupi si kereta cepat ini akan berjalan berapa lama menurut Mas Deddy Darko? Nah itu kan itu perhitungan yang saya nggak punya kapabilitas untuk menjawabnya. Tapi yang pasti kita tahu kalaupun terjadi hal-hal yang dimana ini kayaknya utangnya mendingan dibayarin dulu atau ditalangin dulu, yaitu kan makanya kenapa harus ada super kalau kita bilang perusahaan super seperti Danantara itu, disitulah kegunaannya itu tadi. Jadi sebenarnya masalahnya bukan di situ, masalahnya adalah saat masyarakat ini mengelompokkan bahwa Pak Prabowo bersama dengan Pak Purbaya, terus ada Pak Luhut dan Pak Jokowi, ini tuh orangnya mereka tuh temenan gitu loh. Di pikiran kalian itu segala sesuatu harus dipertentangkan. Dan di mana untuk orang-orang yang membenci Pak Jokowi ini kayak seakan-akan sesuatu yang harus semua disalahkan kepada Pak Jokowi dan Pak Luhut dan apapun yang terjadi di masa lalu. Itu yang konyol. Tapi dengan berita sebesar ini kenapa mungkin sampai sekarang belum ada masyarakat yang sadar akan terjadinya mungkin sandiwara ini yang mana memang Pak Purbaya pasti ngomong apapun di sosial media. Ya karena mereka menginginkan apa yang mereka lihat. Mereka ingin mendengar apa yang mereka pengen dengar. Pertentangan, perseteruan, ada sebuah hal yang disembunyikan, terus kemudian ada orang yang baik hati datang membongkar ini kan. Enggak, ya mereka bekerja sama. Bekerja bukan artinya menutupi kejahatan, tidak, karena tidak ada kejahatan yang ditutupi. Kalaupun ternyata memang dugaannya ada korupsi, silakan. Tapi saya yakin tidak akan menyentuh Pak Jokowi. Bukan karena beliau ini tidak tersentuh, tapi karena ya memang tidak ada yang akan bisa dipersalahkan. Selain Pak Jokowi, KPK juga menyebut ada kemungkinan Pak Luhut bisa menyenangkan masyarakat aja. Saya yakin sekali. Karena ya tadi itu, karena ini sudah jadi isu. Kalau mereka mengatakannya sebaliknya, kami tidak akan meriksa Pak Jokowi, akan hancur KPK image-nya. Nah, mereka mengatakan itu. Dan mereka tahu bahwa saat itu dilakukan, ya tidak akan ada. Tapi pada akhirnya kereta cepat ini juga ramai karena omongan Pak Purbaya sendiri. Maksudnya kan tadi Mas Den juga sudah menyinggung tentang pihak China mau melanjutkan ini, asal isu ini diredam dulu kan. Cuma isu ini mencuat juga karena omongan Pak Purbaya pada awalnya tentang kereta cepat ini. Maksudnya, apakah ini memang sebenarnya hal yang tidak direncanakan tentang bayar kasus ini atau seperti apa? Saya pikir saat beliau mengatakan tentang tidak melibatkan APBN itu tidak direncanakan. Tetapi hasil yang terus terjadi, ya ini utilisasi, dipergunakan sebaik mungkin. Harapannya bisa meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo tentu saja. Elektabilitas Pak Prabowo? Ya karena Pak Prabowo artinya bahkan walaupun satu kelompok dengan Pak Jokowi dan Pak Luhut, tapi tetap memeriksa mereka. Paham ya? Jadi Pak Prabowo ini nggak tebang pilih. Seperti itu. Padahal pada kenyataannya memang nggak akan ada apa-apa. Sama seperti saat Pak Purbaya bilang bahwa ini tidak akan dibayar dengan APBN. Pak Jokowi akan diperiksa KPK, Pak Luhut akan diperiksa. Dan nggak akan ada apa-apa. Nggak akan ada mereka berdua ini ditangkap. Saya yakin sekali. Saya tutup channel kalau sampai Pak Jokowi ini diadili atau dimasukkan ke dalam pengadilan lah paling nggak. Jadi stop bermimpi dan mulailah bekerja. Karena kalian
butuh duit, butuh tenaga untuk mengkonsumsi dan menyebarkan kebencian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.